Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Ayang Rutanti, NIM 1704228, kelompok 9 Bahasa Indonesia, kelas 6A PGSD. Ya, materi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang pengertian analisis wacana, sejarah analisis wacana, jenis-jenis analisis wacana, dan tujuan wacana yang akan saya presentasikan. Tujuan analisis wacana. Tujuan analisis wacana yang ingin dicapai dalam sebuah wacana dipengaruhi dan ditentukan oleh kebutuhan dasar manusia. Ada 4 kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi wacana. Kebutuhan dasar dapat berwujud. Yang pertama, keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain dan memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal. Jadi yang pertama ini adalah memberi informasi kepada orang lain dan kita pun memperoleh informasi tersebut dari orang lain. Itu hal apapun gitu. Lalu yang kedua, keinginan untuk meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang kedua ini meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal. Jadi kita itu meyakinkan kebenaran mengenai kebenaran suatu hal gitu, atau lebih jauh mempengaruhi lagi. Jadi itu kita bisa mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain tersebut. Terus yang ketiga, keinginan untuk menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, dan bunyi. Nah, yang ketiga ini menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk wujud suatu barang atau objek. Jadi, yang ketiga ini adalah menggambarkan gitu ya. Menggambarkan, menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek. Lalu kita juga bisa mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, dan bunyi gitu ya. Jadi bukan hanya digambarkan atau diceritakan, jadi kita pun bisa mendeskripsikan gitu bagaimana cita rasa suatu benda tersebut, ya, entah itu mengenai bunyi atau hal-hal yang lain seperti itu. Terus yang keempat, keinginan untuk menceritakan kepada orang lain kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengarkan dari orang lain. Jadi yang keempat ini adalah menceritakan kepada orang lain kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengarkan oleh orang lain. Terus yang kelima ini adalah memberikan teks-teks sedemikian rupa agar kita mudah mengatakan sesuatu yang bermanfaat mengenai teks-teks secara individual dan juga kelompok-kelompok teks. Nah, yang kelima ini adalah memberikan teks gitu ya. Memberikan teks sedemikian rupa agar kita mudah mengatakan suatu hal yang bermanfaat mengenai teks-teks secara individual maupun kelompok gitu ya. Terus yang keenam, berupaya untuk menghasilkan suatu teori wacana gitu. Nah, yang keenam ini baru tingkatan yang saya rasa sangat sulit gitu ya. Berupaya untuk menghasilkan suatu teori gitu. Suatu teori itu kan tidak mudah dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Jadi berupaya untuk menghasilkan suatu teori atau wacana gitu ya. Itu yang kelima. Itu presentasi dari wacana.